Teman-teman di Nugen, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali saya Ginta diminta oleh Nugen bisa menyapa Anda semua, orang tua, ayah dan bunda semua di siang hari ini. Sekarang hari Jumat ya. Dan senang banget saya hari ini nggak sendirian teman-teman, ayah bunda. Saya bersama salah satu orang tua murid ya. Ini istri saya, tapi posisinya bukan sebagai dokter. Bergaul, ketemu teman-temannya ya. Sebelum kita mulai, mungkin saya hello dulu. Halo, Bu Nindya hai. ke teman-teman ayah bunda orang tua di Nugen. Dan bagi Anda yang sudah datang, sudah melihat, sudah dapat infonya hari ini, yang rasanya ini infonya bermanfaat, bisa membantu ayah bunda atau teman-teman yang lain, silahkan di like, di share informasi ini, live ini kepada teman-temannya ya. Oke, ya, nampaknya udah ada yang masuk beberapa ya, Bu Nindya. Dan dalam 10 sampai 15 menit ke depan, saya akan coba mengulas tajuk kita pada hari ini tentang apakah anak Anda dipukul oleh temannya, pernah mengalami situasi seperti ini, dan bagaimana respon Anda sebagai orang tua. Ya, tentu pernah ya. Anda bisa melihat langsung atau anak Anda cerita atau Anda dapat laporan dari gurunya atau dari pengasuh anak Anda ketika bersosialisasi dengan teman-temannya. Ya. Oke, ya. Dokter Nin, Bu Nindya mungkin bisa nyapa juga teman-teman semua, ayah bunda semua di rumah. Silakan. Hai, Assalamualaikum, selamat siang teman-teman. Baik yang nonton saat ini ataupun yang replay, salam kenal. Saya Nindya, saya salah seorang orang tua yang menitipkan anak di Nugen Daycare. Ada dua yang dititipkan ya. Yang pertama Gazi umur 4 tahun, dan yang kedua itu Gaza umur 16 bulan. Oke, ya nanti kita akan bahas lebih lanjut bagaimana pengalaman Bu Nindya mengenai anak-anaknya, terutama dalam hal topik hari ini adalah tentang pengalaman apakah pernah dipukul dan bagaimana respon Ya. Bunda Nindya kepada anak. Ya, Ibu apa bunda nih? Bunda Bunda, ya. ya. Dan bagi teman-teman yang baru datang, selamat datang ya. Kenalkan saya Ginta. Saya praktisi psikologi positif yang diminta oleh Nugen untuk berbagi kepada Anda semua. Dan misi hidup saya adalah untuk membantu setiap dari Anda, setiap dari keluarga itu untuk mendapatkan. Mungkin kita langsung mulai aja. Bunda Nindya bisa apa namanya? Cukup butuh bantuan pihak kedua atau pihak ketiga gitu ya, baik pihak pihak kedua itu dari orang tua ataupun daycare gitu ya, sebagai yang bisa membantu itu untuk mengasuh anak terutama di hari kerja gitu ya, dari Senin sampai Jumat atau Sabtu. Dan sebenarnya untuk hari-hari itu untuk pagi atau malam itu bisa gitu untuk kita bantu, saya maksudnya untuk mengasuh gitu kan. Tapi biasanya ketika sudah jam siang, jam memang harus ada meeting-meeting gitu ya, jam-jam yang produktif, ketemu dengan banyak orang, itu memang butuh banget bantuan pihak kedua atau pihak ketiga untuk ngurusin, jagain anak, khususnya untuk di jam mereka istirahat, makan gitu. Jadi dulu mungkin Mbak tidak mudah untuk memiliki pembantu atau asisten rumah tangga yang loyal, yang baik, yang memang sesuai dengan yang kita harapkan gitu kan. Yep. Akhirnya mencari daycare untuk solusi gitu ya di hari-hari kerja. Pilihannya ada di daycare, dan tantangan di daycare pastinya beda ketika misalnya punya ART gitu ya. Nah, ketika di daycare dia pasti nilai plusnya gitu bersosialisasi dengan banyak orang. Tapi di sisi lain tantangannya adalah ya sosialisasinya juga memungkinkan dalam waktu
selama dia ada di daycare itu yang berjam-jam itu terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, salah satunya ya yang di judul temakan hari ini oleh Pak Ginta gitu. Oke, jadi sejak usia berapa anak pertama ya dan anak kedua ya? Anak pertama sekarang usia 4 tahun. Sejak usia berapa dimasukkan ke daycare? Sejak usia seperti anak yang kedua, jadi sudah belasan bulan, di angka 17-18 bulan. Dan sekarang sudah usia 4 tahun, jadi sudah jalan 3 tahunan lah, jalan tahun ketiga ini berada di daycare. Cukup lama ya berarti ya. Oke, sebentar saya mau undang dan teman-teman anak yang pertama ini karena dia sudah di 3 tahun di daycare, memang dari dulunya sebelum dia ke daycare tidak mudah untuk sosialisasi, namanya anak pertama banyak keinginan minta diturutin gitu kan. Tapi makin kesini ketika sudah mulai di daycare, tahu yang namanya berbagi, tahu yang namanya suatu barang atau suatu mainan gitu ya, hanya satu atau dua dan harus di-sharing, digunakan bersama-sama. Misalnya sebut saja ayunan gitu atau prosotan, itu harus bergantian gitu kan. Pada akhirnya ketika mereka bisa bergantian, tapi kalau enggak ya terjadi deh hal-hal yang tidak kita inginkan ya, salah satunya rebut-rebutan itu dan berakhir dengan ya tampilan misalnya tarik-menarik atau dorong-mendorong atau ya pukul-memukul gitu. Oke. Jadi dua anak masuk di daycare. Ya. Selamat datang buat ayah bunda, teman-teman yang sudah join ya. Pada siang hari ini kami berdua akan menemani mungkin makan siang Anda atau istirahat Anda yang sebentar lagi selesai. Ya, kita akan ada bincang-bincang ringan dari Parenting Talk ya, dan tajuk kita pada hari ini adalah tentang apakah anak Anda pernah dipukul oleh temannya? Ya, tentu pernah. Dan bagaimana, pertanyaannya adalah respon dari Anda sebagai ayah dan bunda. Selamat datang Bunda Fadila, Teh Atik, ya, Om Nasrul, apa kabar? Selamat datang di fanpage-nya New Gen. Dan silahkan Anda like, komen, dan share ketika informasi ini Anda rasa bermanfaat dan dibutuhkan oleh rekan-rekan dan kolega Anda. Ya, kita bisa lanjut nih Bunda Nindya ya. Jadi anak-anak setelah dialami 4 tahun dan anak kedua 16 bulan baiknya di daycare ya. Tapi tentu karena dia sudah mulai berinteraksi, bersosialisasi lebih dulu ya ketimbang dengan anak-anak di rumah, tentu mengalami interaksi, pengalamannya macam-macam. Iya. Yes. Nah, pernah nggak anak Ananda Gazi itu dipukul oleh temannya? Baik dia cerita sendiri ataupun Bunda melihat ketika antar atau ketika jemput anak di daycare. Kalau dari sisi cerita sendiri, ketika digali-gali ya nggak sampai detail misalnya untuk cerita bahwa dia mukul temannya siapa, si A, si B gitu. Tapi mungkin dia bisa menceritakan ada temannya si A yang memukul teman yang lain, si B. Diri dia yang dipukul tuh belum pernah ada gitu. Tapi kalau memang diri dia dipukul atau gimana, biasanya pasti ada dapat laporan dari kakak-kakak pengasuhnya gitu kan. Nah, atau yang terakhir ini yang baru kejadian beberapa waktu yang lalu itu adalah saya lagi kebetulan di atas dan melihat gitu ya, itu melihat sendiri kejadian temannya itu memukul anak saya gitu, memukul Gazi gitu. Nah, itu yang nyebabin terkadang saya juga seperti yang di judul ini gitu, kalau dia dipukul bagusnya gimana ya gitu, apa serang balik, apa menangis minta tolong guru atau gimana gitu. Nah ayah bunda tentu juga sudah punya jawaban atau yang dilakukan, yang disampaikan kepada anak-anak di rumah. Boleh di komen. Halo Kang Dani Setiawan, apa kabar? Mungkin dari Surabaya, dari Jawa Timur. Selamat datang di New Gen. Dan silakan di komen ayah bunda semua, apa respon Anda selama ini ketika mengalami situasi seperti yang Bunda Nindya alamin ya. Dan mungkin ayahnya ada komen nggak? Ya komennya yang bilangnya nggak boleh dipukul, harusnya balas mukul gitu. Jadi di sisi lain ya karena kebetulan anaknya cowok ya, kalau cowok tuh kalau saya pribadi sih pengennya ya dia bales, dianya mesti bisa fighting gitu. Walaupun ya pasti lah ya umur 4 tahun belum ada dia tuh taekwondo atau apa tuh belum ada gitu kan. Nah cuma terkadang saya juga mikir kalau untuk anak perempuan kira-kira gimana gitu, kalau anak perempuan dipukul dia sama anak laki-laki gimana, bagusnya apa ngadu ke gurunya apa
gimana gitu. Boleh pendapatnya ayah bunda diketik di komen apa respon Anda ya. Selama ini apa respon Anda dan bagaimana respon balik dari anak Anda ketika Anda menyampaikan respon ini gitu ya. Dan itu kan kejadian di tempat institusi ya, formal di daycare. Kalau di rumah gimana dengan adiknya nih? Kalau di rumah dengan adiknya ya memang biasa, kalau rebut-rebutan mainan misalnya gitu, makanya kita amannya mah kalau beli mainan 2 gitu. Tapi kalau kebetulan lagi cuma punya satu barang dan emang itu misalnya kan dimainin sama adiknya, ya dia kakaknya marah kalau misalnya mainannya diambil-ambil atau dirusakin mungkin gitu. Ya. Itu ya akhirnya muncul deh tuh adegan pukul memukul gitu. Oh, yang sering mulai duluan siapa kalau di rumah itu? Yang sering mulai duluan biasanya sih yang suka lebih jahil karena adiknya 16 bulan belum bisa bicara gimana-gimana banget. Yang dilakukannya tidak diterima oleh abangnya, ya bisa aja abangnya mukul. Atau sebaliknya adiknya jahil, adiknya yang ganggu abangnya dikira mukul. Oke. Padahal cuma colek-colek doang, abangnya balas mukul. Oke, nah waktu itu Bunda bilangnya gimana nih ke Gazi nih? Kan lagi dimain, Gazi lagi nyusun-nyusun atau lagi baca buku, adeknya kan belum bisa diajak ngomong nih. Iya. Adeknya ngisengin kakaknya, ngisengin Gazi, mukul atau ngelempar atau bukunya diambil. Padahal kakaknya si Gazi ini lagi anteng loh. Nah, Oh gitu. Sebenarnya sih karena komunikasi yang lancar tuh ke abangnya ya ke kakaknya, jadinya nggak tahu kakaknya bahwa itu tadi adiknya belum paham, adiknya yang pasti sih dilerai gitu ya. Jadi saya kalau mereka lagi begini gitu kan, langsung saya lerai. Biasanya yang langsung diamankan ya si adiknya dulu gitu, karena diamankan pakai badan kita gitu kan. Ya udah baru kasih tahu deh kalau yang tadi salahnya misalnya itu adiknya, ya bilang bahwa adik nggak boleh kayak gitu. Habis itu baru pahamin si kakaknya, bilang bahwa tadi adik kan belum paham kenapa tadi dipukul gitu. Jadi ya lebih ke klarifikasi dulu kondisi saat itu gitu pas awalnya. Jadi kalau misalnya ternyata si kakak bilang iya mainanku dirusakin, nah gitu kan, baru dirusakin, ya udah sekarang mana mainan rusakin dipisahin. Baru habis itu karena adiknya ini belum paham, belum bisa diajak bicara di bawah 2 tahun misalnya gitu kan, ya udah ya kita suruh adiknya kasih tangan buat minta maaf kayak gitu. Oke. Lebih ke kayak gitu aja sih. Oke, tapi pernah nggak kejadian karena situasi seperti itu, Gazi langsung balas mukul adeknya? Ada situasi-situasi yang nggak sempet abang yang kita amankan, ya udah pukul balasan itu terjadi, ya adiknya nangis. Oke. Gitu kan. Halo Bu Gitu. Dinar, Zamzami apa kabar? Konco-konco lawas, semoga sehat selalu ya. Dan kita lanjut ya. Nah, respon Bunda gimana ketika kakaknya itu kan kadang cepat aja ya, spontan aja ya. Begitu dia mainannya diambil, diganggu sama adiknya, dia balas mukul. Nah, respon Bunda Respon ke Gazi, hmm, biasanya kok respon yang paling simpel dari kita tuh kalau kita lagi nggak itu ya, makanya perlu banget ngukur tingkat kewarasan. Misalnya kalau lagi waras beda, misalnya kalau lagi nggak waras, gak sih jangan mukul. Biasanya kan kita kata-kata tuh langsung jangan mukul gitu. Nah tapi terkadang kalau saya lagi ibaratnya tingkat kewarasannya lagi baik gitu kan, lagi tenang, lagi sabar, ya langsung dilerai terus nanya kenapa mukul adeknya, kenapa harus adiknya nih dipukul. Baru nanti dia jelasin, Gaza nggak boleh gitu. Nah baru deh saya bilang adiknya kan belum paham, Gazi mau dipukul. oke. Baru. Oke. Jadi biar dianya ada proses berpikir, oh iya ya nggak mau dipukul, harusnya jangan mukul adiknya gitu. Oke, nice. Ini teman-teman mungkin ini mewakili ya situasi anak-anak kita di rumah, baik di rumah kita dengan adiknya atau dengan kakaknya maupun dengan lingkungan tempat dia bergaul. Dalam hal ini anaknya Bunda Nindya itu ada di daycare gitu ya. Dan bagaimana pengalaman ayah Bunda di rumah? Apakah ayah Bunda pernah ya membicarakan ini berdua nih? Bicara dengan suami, bicara dengan istri. Ayah ini gimana ya, bagusnya gimana ya gitu ya. Atau ayah Bunda just let it go, just membiarkan saja apa yang terjadi. Yang manakah yang Anda pilih? Atau lebih baik lagi, ayah Bunda mungkin adakah yang sudah konsultasikan ini ke ayah Bunda, ke kakek nenek, atau ke pihak ketiga, ke ustadz atau ke psikolog atau ke teman-teman atau senior-senior yang ayah Bunda percaya? Yang manakah yang pernah Bunda alami ya? Boleh ditulis di kolom komentar ya.
Kenapa begitu teman-teman, ayah bunda semua? Karena kalau kita sebagai ayah bunda tidak mulai melihat ini, tidak mulai membicarakan ini, maka respon dari anak kita itu akan dipengaruhi oleh masa kecilnya ini. Ya, kepribadian, kemudian sikap yang akan tumbuh dalam pribadi anak kita itu akan dimulai dari situasi-situasi kecil seperti ini. Kenapa begitu teman-teman? Karena apapun yang terjadi di lingkungan, di sekitar anak kita, ya, ini dia. What is it? Ini adalah pulpen, ya kan? Tapi apakah arti pulpen ini bagi anak kita? Itu nggak ada, Bapak Ibu. Nggak ada artinya apa-apa bagi anak kita, ya Bunda. Dan kalau tidak ada seseorang, tidak ada satu komunitas atau sosok yang memberikan arti dari satu kejadian, dari satu benda yang dialami oleh anak kita, maka anak kita akan mendownload arti itu secara bebas. Nah, coba diterangin sedikit. Jadi misalnya kalau dia nggak tahu memukul itu nggak bagus, ya udah dia nggak dapat dari orang tuanya, nggak dapat konfirmasi dari orang tuanya. Pukul tuh nggak boleh, aku nggak boleh dipukul. Berarti ya dia akan lihat aja, misalnya kalau dia tinggal di pinggir kereta yang rel kereta yang orang-orangnya hobi-hobi mukul misalnya, contohnya gitu ya, jadi dia akan lihat, oh pukul-pukulan mah wajar gitu ya. Betul ya, jadi betul banget. Kalau nggak kita ambil alih untuk memberikan orang tuanya ya. Yes ya. Kalau kita nggak mengambil alih untuk memberikan arti, kita nggak mengambil alih untuk menginstal apa yang boleh dan tidak kepada anak-anak kita, maka anak-anak kita itu dengan otomatis akan mengambil nilai itu dari luar keluarga kita, dari lingkungannya. Nyambung nggak? Pernah nggak ayah bunda dengar ungkapan begini? Anak kita itu bisa diajarin oleh siapa aja, profesor, doktor, ya, dimanapun, sampai jenjang pendidikan apapun. Tapi yang mendidik itu hanyalah kita sebagai orang tuanya. Ajar sama didik jadi beda ya. Ya. Ajar itu terkait dengan apa? Skill, keterampilan, pengetahuan, ya kan, di alam sadar gitu ya. Tapi kalau bicara pendidikan, didik itu bicaranya adalah sikap, bicaranya adalah mindset. Itu biasanya banyak di alam bawah sadar, dan itu masuk, diterima dalam hati dan pikiran anak kita tuh melalui repetisi, melalui pengulangan, dan melalui respon sehari-hari. Artinya tidak mungkin kita bisa mengharapkan respon anak kita berubah kalau kita tidak mulai melihat kembali, mereview kembali bagaimana kita merespon. Berarti salah atau betul ketika misalnya ada anak di luar yang suka berkelahi, suka marah-marah, suka ngambek, nangis-nangis nggak karuan, ya dia misalnya mendownload itu dari orang tuanya di rumah. Yes. Oh, betul. Nah, jadi perhatikan bagaimana komunikasi ayah dan bunda di rumah, bagaimana ayah bunda dilihat oleh anak-anak kita. Jadi ingat, prinsip pertama bahwa anak kita boleh diajari oleh siapapun, tetapi yang mendidik itu harus kita. Apa yang boleh dan tidak itu adalah harus kita. Ya. So, kalau untuk hal memukul gini sebenarnya gimana prinsipnya? Oke, sebentar. Penasaran ya. Semangat sekali ya. Jangan sampai persoalan di level anaknya ribut dengan temennya, jadi persoalannya orang tua, paham nggak? Oke. Jadi yang ribut orang tuanya belum clear dulu maunya tuh gimana gitu. Ya, jangan sampai yang ribut malah orang tuanya, karena apa? Kita gagal memahami bagaimana merespon dengan tepat ya. Sebelum menjawab itu, ya, ingat satu prinsip yang tadi saya sampaikan adalah tentang mendidik. So, please putuskan ayah dan bunda yang terhormat ya untuk mulai bicara dengan pasangannya dari setiap respon atau kepada anak. Atau share video ini kepada pasangannya. Yes, ya. Jadi halo konco lawas, Mas Ranuko. Jadi kalau yang nonton ayah bisa di-share ke ibu, yang ibu bisa di-share ke ayah. Yes, ya. Jadi silakan di-sharing ya informasi dan live pada hari ini ya. Jadi putuskan segera, pertama adalah untuk mulai bicara tentang mereview apakah respon kita kepada anaknya udah benar atau udah tepat. Yes, jangan pernah berikan pada pihak manapun, sekolah manapun, guru manapun dalam hal mendidik, dalam hal menentukan yang boleh dan tidak bagi anak.
Bahkan sampai hal yang kecil-kecil guys. Misalnya, boleh nggak dudukin bantal tidur? Dan setiap keluarga saya tahu itu pasti berbeda-beda. Dan putuskan itu untuk disampaikan kepada anak kita, yes or no. Nah, kesulitan yang sering kali terjadi adalah ketika nilai ini, value ini itu tidak dibahas, tidak sama ya. cocok antara ayah dan bunda. Saya tahu ketika Anda berjauhan, ya, long distance marriage. Ada yang pernah mengalami seperti itu, ya. Untuk menentukan apa value, apa yang boleh dan tidak bagi anak. Ya. Jadi, putuskan dan tanyakan kepada pasangan Anda ketika Anda mengalami long distance marriage seperti itu, apakah ini kehidupan yang Anda cari atau enggak? Ya, apakah Anda happy dengan ini atau enggak, gitu ya. Dan apakah yang ingin Anda dengar dari anak-anak Anda cerita tentang ayah dan bundanya dengan kondisi berjauhan itu? Kebayang? Oke, kita lanjut yang sesuai dengan topik ya. Dan pertanyaannya, selamat datang Dr. Yulia Siska, Mbak Vidya, Mbak Dian Resnadi. Yang menarik yang seringkali dialami kita di rumah maupun di lembaga formal. Apakah anak Anda pernah dipukul dan bagaimana respon Anda kepada anak Anda ketika anak Anda ngadu atau pihak sekolahnya atau neninya itu menyampaikan bahwa anak Anda dipukul. Kenapa teman-teman? Karena responlah yang menentukan nilai yang terdownload dalam alam pikiran anak kita, ya. Nah, oke, ya. Kenapa gagal kita merespon dengan tepat? Maka gagal kita membangun karakter yang sesuai dengan harapan kita. Baik. Nah, saya punya pengalaman dan melihat langsung ya, seperti kejadian tadi ketika adiknya Gazi yang belum bisa ngerti apa-apa, 16 bulan dia mukul kakaknya Gazi di rumah. Dan ternyata kakaknya itu nggak memulai apa-apa, yang mulai ini adiknya. Kalau saya bilang ke kakaknya, ke Gazi gak boleh mukul, gak boleh bales, kira-kira dia tertekan nggak, guys? Tertekan lah habis dipukul. Anda dipukul, ada energi soalnya. paham ya? Kita bicara dalam alam energi. Anda dipukul, ya kan? Kemudian kita bilang bahwa gak boleh balas, gak boleh pukul. Gak boleh balas pukul. Ya, saya nggak bicara boleh atau tidak, ya. Tetapi yang saya tanyakan, apakah Anda menjadi tertekan? Apa perasaan batin Anda ketika dapat respon seperti itu? Tertekan lah pasti kalau ke diri sendiri aja. Bayang ya, ini kepada anak kita. Dan ingat guys, pasal membela diri itu dilindungi undang-undang. Oh iya ya? Ya. Oke. Ya, tapi bagi Anda, bagi kita yang muslim, tentu membalas dengan yang lebih baik itu lebih utama. Right? Nah, tapi satu prinsip kedua yang perlu kita pahami bahwa energi itu tidak bisa hilang. Dia hanya bisa berubah bentuk. Artinya kita, orang tua, lingkungan sekitar terdekat anak kita ini perlu melihat apakah anak kita itu berkembang sehat secara mental dan psikologisnya. Itu bisa dilihat dari mana? Bisa dilihatnya dari bagaimana dia mengekspresikan segala dorongan yang ada dalam dirinya secara wajar. Nah, dorongan yang ada dalam dirinya itu bisa ada dari bawah. Kalau ini guru saya datang, Mas Buki, assalamualaikum, mohon bimbingannya Pak Bos. Ya, kita sharing pengalaman kita tentang mendidik anak. Dan kita lanjut, dan itu tidak bisa energi itu dihilangkan. Nah, bagaimana kita memastikan anak kita itu mengekspresikan segala dorongan yang ada dalam diri itu secara wajar? Artinya apa? Jalurnya itu tersumbat atau tidak. Oleh sebab itu, rule of the game ini yang harus kita ciptakan. Rule of the game, aturan main yang harus kita ciptakan. Dan ada satu prinsip yang harus kita install, harus kita ulang-ulang yang diterima oleh anak kita. Apa tuh prinsip? Yes. Apa tuh? Nah, prinsip itu adalah anak tidak boleh dipukul dan tidak boleh mukul duluan. Kita harus mengatakan pada anak kita, ulang. Ya, anak tidak boleh dipukul. Kita nggak boleh terima pukulan dari siapapun gitu ya. Anak dalam hal ini adalah kita, dan anak kita namanya siapa, Gazi atau Gaza atau siapapun, tidak boleh pukul.
Kamu Tidak nak boleh nggak dipukul. boleh dipukul, right? Sama siapapun. Ya, ini dalil, ini prinsip ya. Untuk apa anak kita memahami bahwa tidak pernah boleh ada orang yang memukul dia. Ya, oleh sebab itu tindakan berikutnya adalah apa ketika memahami ini? Tentu adalah antisipasi. Ya, proaktif. Bagaimana caranya agar saya tidak dipukul? Nah, seringkali respon yang dipahami, yang diulang-ulang di luar sana adalah prinsip pemadam kebakaran. Pas udah ada Ya. itu baru bus gitu. Yes, jadi bukan preventif, tapi reaktif. Ya, ketika dipukul aja kita pikirinnya, oh nggak bisa, nggak terima, dan kemudian mencari apa yang salah dan siapa yang Sebelum salah. dipukul atau terjadi kelahi itu kita udah Yes, siapin yes, anak-anak kita. yes. Ya, ketika kita bilang Gazi nggak boleh dipukul, Oke. ya maka anak yang normal, yang cerdas itu akan kemudian bertanya, gimana caranya agar aku tidak dipukul? Ya, alternatif beberapa cara yang umum bisa kita sampaikan adalah teriak, lari, lapor, ya kan? Ketika ada ancaman, ketika ada tekanan, right? Nah, ketika dia memahami bahwa aku tidak boleh dipukul, maka yang lain, ya kan, juga tidak boleh dipukul, Tuh. ya. Dan ingat prinsip kedua, guys. Prinsip keduanya adalah dan tidak boleh mukul duluan. Anak tidak boleh dipukul dan tidak boleh mukul duluan. Yes. Ya, kalau mukul yang kedua biasanya dia membela diri. Oke. Setuju nggak? Memukul yang kedua itu biasanya membela diri. Dan ini dalam undang-undang juga begitu. Dalam peraturan ketika disidak oleh diliti oleh polisi, itu juga seperti itu. Siapa yang mukul duluan? Oleh kepala sekolah. Siapa yang mulai duluan? Nah, dengan kita menanamkan prinsip ini bahwa kita nggak boleh dipukul, maka akan lahir pribadi yang proaktif, pribadi yang mau mencegah. Nah, kerjasama ini yang yuk kita bangun, ya ayah bunda dengan pihak eksternal, dengan orang tua, dengan lingkungan sekolahnya, dengan daycare-nya atau yang lain-lain. Ya, itu prinsip. Ya, kenapa ini penting dan terus kami ulang-ulang di New Gen. Itu kenapa? Karena kita mengharapkan ada anak-anak baik yang lahir, yang tumbuh, dan juga anak-anak yang mau menyampaikan kebaikan. Yes. Bagusnya nih pengulangannya kapan nih? Every Buat day. ngasih tahu, ngingetin misalnya saat-saat sebelum tidur atau saat-saat lagi mau sebelum tidur siang misalnya. Yes. Bener, kapan pasnya? Nah, yang pertama adalah kita rasakan dulu apakah anak kita cukup nyaman komunikasi dengan kita. Oh, Nah, tandanya apa? Tandanya adalah anak kita mau cerita dengan kita. Right? Oke, kalau dia nggak mau cerita sama kita, tandanya coba periksa. Apakah dia nyaman dengan kita atau enggak? Apakah anak kita cukup nyaman dengan kita atau enggak? Nah, oleh sebab itu penting sekali ayah terutama itu mengantar anak ketika sekolah. Buat ngobrol di Yes. jalan. Dan menjemput anak ketika pulang sekolah. Dan me-wrap up itu. Dan membungkus itu dalam satu nilai yang ingin kita tanamkan kepada anak kita. Oke. Jadi tanyakan kepada anak kita every day, kamu happy nggak? Ya kan? Apa yang dialami? Tadi siapa yang dapat bintang di sekolah? Siapa yang angkat tangan duluan di sekolah? Nah, kalau itu jalan mulai dari pengalaman yang menyenangkan, biasanya anak kita itu akan terbuka dan cerita bahwa ada yang nakal, bahwa ada yang mukul, tadi dia seperti apa, tadi dia menangis dan seterusnya. Nah, ketika cerita ini kita dapat, barulah kemudian kita install ini. Oh gitu. Yes, ya. Dan tanyakan juga respon anak kita ketika dia melihat anak-anak temennya, teman-temannya yang dipukul kah atau memukul kah, apa respon anak kita. Oke, guys, setuju ya kita membangun anak-anak yang baik dan ingin memperbaiki, yang proaktif terhadap kebaikan dan perbaikan insya Allah. Oke. Terbantu nggak? Terbantu banget.
Jadi habis ini udah kebayang apa yang mau dikerjain ketika kelihatan nih misalnya udah mulai-mulai nih, misalnya sebelum mukul sih bagusnya kan. Yes. Nah, jadi udah tahu persiapannya dan ketika pun terjadi apa yang dilakukan. Yes, ini prinsip penting teman-teman semua bahwa kita nggak boleh dipukul. Ya saya nggak membahas tentang bullying secara keseluruhan. Saya bahas topik yang tentang dipukulnya aja. Bullying itu secara psikologis, secara Nanti lagi fisik lah ya, itu bisa nanti dibahas lagi ya. kita bahas ya. Itu topik yang keren juga. Kenapa? Kenapa? Untuk berjuang membela diri kita sendiri. Oh iya. Ya nanti di dunia kerja Anda dizolimi oleh atasan, dizolimi oleh kantor, Anda diam aja. Betul. Ya, dan itu akan jadi hal yang tidak baik gitu ya. Yang akan disaksikan anak kita lagi. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu, Ayah Bunda, kita harus potong generasi ini, generasi kita yang tidak cukup berani menyampaikan kebenaran dan kebaikan, ya kan, untuk melahirkan generasi yang lebih berani, lebih pede, lebih proaktif untuk memperbaiki Indonesia ke depan. Oke. Sip, itu aja. Semoga Anda nggak puas, ya. Semoga Anda nggak puas dengan informasi ini dan Anda menemukan orang yang Anda percaya untuk bisa mentoring dengan mereka dalam meningkatkan kualitas hidup keluarga Anda di rumah. Itu aja dari kita. Happy buat Jumatnya. Semoga Anda selamat dalam perjalanan. Happy untuk minggu ini. Salam buat keluarga di rumah dan jangan lupa peluk indah anak-anak Anda dan istri Anda di rumah. Bye bye. Assalamualaikum.